Angin mengungkapkan bahwa titisan pembawa keberuntungan menghadapi bencana fatal hari ini. Apakah aku datang terlambat? Masih ada secercah kehidupan, kasihan si kecil. Mereka bahkan ambil bola keberuntunganmu. Ikut aku ke Gunung KL untuk mengumpulkan bola keberuntungan. Guru, si adik benar-benar jimat keberuntungan yang terlahir kembali. Dia kuat dalam sihir, tapi nasib buruk selalu mengikutinya. Betul, setiap gunung yang dia latih selama ini tersambar petir. Jika dia tinggal, kita akan kehilangan gunung terakhir untuk ditinggali. Diam, seorang kultivator gelap mencuri nasibnya. Begitu dia mengumpulkan semua bola, kekuatan hidupnya akan memudar. Tanpa wadah yang murni untuk menyatu, semua sihirnya tidak akan menyelamatkannya. Guru, aku sudah mengumpulkan semua bola keberuntungan. Aku akan turun gunung untuk memulihkan umurku. Baiklah, pergilah. Elena, aku akan mengambil kembali semua yang kau curi dariku. Tuan Griffin, Tuan Tua ingin Anda melamar keluarga Ward besok. Tidak mungkin. Tidak ada wanita yang cukup baik untukku. Suara apa itu? Aku akan memeriksanya. Wadah yang murni. Apa yang kau lakukan? Aku sedang memperpanjang umurku. Kamu cari masalah. Berani-beraninya kau melakukan ini padaku? Kamu di mana? Di sini, Pak. Baru saja terjadi sesuatu yang aneh. Aku tiba-tiba membeku. Siapa yang melakukan ini padamu, Pak? Wanita sialan, lacak dia. Aku akan mencabik-cabiknya. Hina Elena dan datangkan kesialan padanya, maka aku bisa merebut kembali kekayaanku. Keluarga Ward, aku kembali. Siapa kau? Ini kawasan keluarga Ward, Enya. Ayah, keluarga Ward dan Griffin memiliki perjanjian pernikahan, tapi mereka belum mengirim lamaran. Apa mereka akan mundur? Tenang, Elena. Kamu jimat keberuntungan yang terlahir kembali. Bahkan Griffin terkaya tidak akan berani melawanmu. Ya, aku jimat keberuntungan yang menikah dengan Aiden Griffin, keluarga Griffin yang beruntung. Aku tidak akan menerima pertunangan ini. Lalu kamu tidak punya kuasa di sini. Ayah mengatur pertunangan Skylar dengan pewaris Griffin. Dia sudah hilang 15 tahun, tapi aku akan terus mencarinya selama aku hidup. Jika kau memaksa Elena mengambil tempatnya, aku akan menghubungi ayah untuk menyelesaikan ini. Kamu cacat lemah. Seluruh keluarga memanjakanku sebagai jimat keberuntungan mereka selama ini, tapi kau tidak pernah menghormatiku. Bu, kau jatuh sakit karena merindukan Skylar. Sejujurnya, orang sial itu sudah mati 15 tahun lalu. Kamu bilang apa? Skylar sudah mati? Berani-beraninya kau bilang begitu. Siapa yang bilang aku sudah mati? Dia masih hidup. Skylar, benarkah itu kau? Kau sudah pulang. 15 tahun lalu, kamu menghilang dalam kecelakaan. Aku sudah mencarimu kemana-mana. Mama masih menyayangiku sama seperti saat aku kecil. Mama, jangan nangis, aku sudah pulang.
Tapi aku tidak menghilang 15 tahun lalu. Mungkin ada rahasia tersembunyi? Kamu gila. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Kenapa kelihatan bersalah banget? Kau kunci aku di peti mati dan buang aku di kuburan massal. Aku tidak lupa sedikit pun. Dikunci di peti mati? Dibuang di kuburan massal? Tom, Skylar anak kita sendiri. Bagaimana kau bisa berbuat begitu padanya? Ini semua salahmu. Kau melahirkan pembawa sial bukannya pembawa keberuntungan. Aku lakukan itu demi keluarga Ward. Kamu bajingan, kamu nggak pantas jadi ayah Skylar. Skylar, meskipun kau selamat, kau tak akan pernah masuk ke keluarga Ward. Ayah, ini buruk. Aku bisa merasakan pembawa sial itu di dalam. Itu akan membawa pertumpahan darah ke keluarga kita. Itu bisa menyakitimu. Apa? Pengawal. Keluarkan pembawa sial ini dari rumahku. Jangan sentuh anakku. Kamu bodoh. Jika kau menghancurkan keberuntungan keluarga kita, aku akan membunuhmu. Aduh. Berani kau pukul ibuku? Kau pikir aku nggak akan melawan? Darah. Kutukan darah akan datang untuk kita. Keberuntunganku masih kuat. Ayah, singkirkan kejahatan ini atau dia akan membunuh kita berdua. Tunggu apa lagi? Lemparkan pembawa sial ini sekarang juga. Aku mencuri keberuntungannya. Kenapa dia sekuat ini? Giliranmu sekarang. Skylar, berani-beraninya kau memukulku? Kamu. Kau mencuri tempatku. Dan keberuntunganku. Kau pantas dapat itu. Ayah, hentikan dia. Pembawa sial ini akan membunuhku. Berani-beraninya kau memukul pembawa keberuntungan kita. Kau mau membawa kesialan pada kita. Kau buta dan gak tahu apa-apa. Akulah pembawa keberuntungan yang sebenarnya. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Master Yimei bilang kamu pembawa sial, dan Elena adalah jimat keberuntungan. Satu menyala. Kakek bilang keberuntunganku dan Skylar saling bergantian. Dia datang untuk mencuri keberuntunganku. Aku tidak bisa biarkan dia menang. Ayah, keluarga kita berkembang pesat beberapa tahun terakhir. Kita bahkan setara dengan keluarga Griffin terkaya. Semua berkat keberuntunganku kita bisa sampai di sini. Dia mengaku sebagai jimat keberuntungan untuk mengacaukan kita dan balas dendam. Jangan termakan tipu dayanya. Elena, jangan khawatir. Aku tidak akan termakan tipu dayanya. Dasar bodoh. Diam, kami tidak akan mempertahankan pembawa sial sepertimu. Keluar sekarang juga. Skylar adalah putriku, jimat keberuntungan atau pembawa sial. Jika kamu berani mengusirnya, aku akan telepon ayah sekarang juga. Bu, jika kamu terus pertahankan pembawa sial ini, apa kamu tidak takut dia akan membunuhmu? Aku tidak peduli, meskipun dia pembawa sial, aku lebih baik mati daripada terpisah dari putriku. Bu, aku bukan pembawa sial. Tolong percayalah padaku. Aku percaya padamu, sayang. Dasar orang sakit-sakitan. Tidak ada yang akan merebut posisiku sebagai jimat keberuntungan. Kalau kamu minta mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Bu? Elena, kamu menggunakan kekuatan gelap untuk menyakiti orang lain? Kekuatan gelap? Elena, kamu adalah jimat keberuntungan kami. Bagaimana bisa kamu menggunakan kekuatan gelap? Ayah, aku tidak melakukannya. Pembawa sial inilah yang membawa kesialan. Ibu batuk darah dan pingsan karena dia. Berhenti membuat alasan. Jok terkutuk ini adalah buktinya. Ayah, jangan dengarkan dia. Dia menggunakan sihir gelap dan dia menyakiti ibu. Skylar, aku hanya ingin melihatmu sekali lagi. Aku tidak keberatan mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati selama aku di sini. Bangsat, kamu mau menyelamatkannya. Kakek bilang,
Hancurkan liontin giok ini, dan si tua itu pasti akan mati. Ayah, Skylar membunuh ibu. Kamu berikutnya. Giliranmu. Kau bunuh ibumu, keluar sebelum kau bunuh aku juga. Jangan cerewet. Aku akan balas dendam padamu setelah ibu bangun. Kenapa mereka hilang? Mungkin ini semacam sihir. Ayah, ini sihir sial. Jangan khawatir. Aku akan lindungi kau dengan keberuntunganku. Elena, kau benar-benar jimat keberuntunganku. Ibu akan bangun dalam 24 jam. Aku paksa umurnya diperpanjang, tapi alam semesta membalas. Aku bakar tenaga hidupku sendiri. Aku perlu pulihkan tenagaku. Sudah 24 jam. Kau temukan wanita itu? Pak, saya sudah periksa semua kamera di sepanjang rute. Tidak ada jejak sedikit pun darinya. Terus cari, gali setiap inci tanah jika perlu. Kenapa dia hilang? Apa dia hantu? Aku bukan hantu. Kamu. Beraninya kamu datang ke sini, dasar penyihir? Aku perlu memulihkan kekuatanku. Jadi sebaiknya kamu bekerja sama. Apa yang terjadi? Kenapa aku tak bisa gerak? Kamu mau ulangi itu lagi? Malam ini, aku akan tunjukin siapa yang sebenarnya berkuasa. Jangan keras-keras. Sialan. Kok dia bisa selembut dan sehalus ini? Kamu yang memulai duluan. Dia melakukannya dengan hebat tadi malam. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Perempuan itu tidur denganku, lalu kabur. Ini sudah kedua kalinya. Aku bahkan tidak melihat wajahnya dengan jelas. Kakek. Aiden, hari ini ulang tahun ke-80 Tuan Tua Ward. Pergilah mewakiliku dan uruskan perjodohanmu. Baik, aku akan mengurusnya. Bagus. Aku menggigit bahu kirinya. Aku bisa menggunakannya untuk melacaknya. Skylar,
Aku tidak mati? Apa aku bermimpi? Bu, kamu diserang kekuatan gelap Elena. Aku sudah membersihkan semuanya. Elena itu sombong dan jahat. Masa dia yang jadi jimat keberuntungan? Ayahmu bodoh dan tidak berperasaan, menganggap sampah sebagai harta, dan dia melakukan itu padamu. Dia itu binatang. Kok dia bisa begitu kejam? Bu, jangan khawatir. Dia akan bayar semua kesalahannya. Skylar, hari ini ulang tahun ke-80 kakekmu. Aku akan pergi ke kuil keberuntungan dan membawanya kembali untuk mendengar versimu. Lalu aku akan membeberkan dan mempermalukan Elena di depan semua orang dan mengambil kembali hartaku. Dewi Keberuntungan telah muncul. Aku Waylon Ward. Salam Dewi Keberuntungan. Waylon, Ya, Dewiku. kesalehan keluargamu selama 1 abad menyentuhku, maka aku bereinkarnasi sebagai jimat keberuntungan, lahir dari setetes darah untuk memberkati rumah tanggamu. Tapi putramu menukar jimat keberuntungan dengan jimat sial, dia menguncinya di peti mati dan membuangnya di kuburan massal. Hatiku hancur melihat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak tahu soal itu. Mohon maafkan aku. Penyesalan yang tulus adalah kebajikan yang mulia. Aku akan kembali dan menghajar anak durhaka itu. Tolong beritahu aku, Dewi. Siapa jimat keberuntungan yang sebenarnya? Kau akan segera tahu. Ayah! Ayah! 15 tahun yang lalu, Tom mengunci Skylar di peti mati dan membuangnya di kuburan massal. Kau harus membantunya. Apa, Tom membuang Skylar ke kuburan massal? Ya, Skylar selamat dan pulang ke rumah, tapi Tom tetap bersikeras mengusirnya. Skylar adalah jimat keberuntungan kita. Si bodoh durhaka itu akan menghancurkan kita semua. Kita harus segera pulang ke rumah. Elena, kakekmu akan segera pulang, tapi jantungku berdebar kencang. Aku bisa merasakan nasib buruk akan datang. Ayah, jimat sial itu mengutukmu. Dia membunuh ibu, dan kamu selanjutnya. Apa? Elena, kau harus menyelamatkanku. Ayah, jangan khawatir. Aku jimat keberuntunganmu, dan kau akan baik-baik saja. Tak tahu malu. Skylar, siapa yang kau sebut tidak tahu malu? Berapa lama lagi kau akan berlama-lama di rumah kita? Apa kau hanya akan puas setelah aku mati? Ayah, aku akan mengusirnya. Itu dia. Itu dia. Beraninya kamu mukul aku? Kamu cuma anak angkat. Aku mukul kamu, terus kenapa? Akhirnya aku nemuin kamu. Gak ada bekas gigitan? Apa aku salah baca? Aiden, aku tunanganmu. Apa yang kau lakukan dengannya? Jangan omong kosong. Aku gak ada urusan sama kamu. Jadi Elena ngejar dia, kalau begitu aku akan merebutnya. Aku udah nunggu kamu, ayo. Satu lagi nyala. Berhasil. Jalang, Aiden hanya milikku. Ayah, tamu-tamu hampir sampai. Ayo masuk, kita tunggu kakek. Oke, tunggu kakek di sini. Ayo. Aku dibuang setelah kau pakai?
Seperti wanita itu. Siapa dia? Beraninya dia duduk di kursi kakek. Dia memukau tapi sangat sembrono. Sepertinya kita akan mendapat tontonan hari ini. Skylar, itu kursi kakek. Bahkan papa nggak boleh duduk di situ. Beraninya kamu. Bajingan, berdiri. Kok dia bisa punya aura yang luar biasa? Aku jimat keberuntungan yang diberkati Dewi keberuntungan. Aku bisa duduk di kursi manapun di rumah keluarga Ward. Aku bisa duduk di kursi manapun yang aku suka di keluarga Ward. Bukankah Elena itu jimat keberuntungan? Kenapa ada yang lain? Auranya seperti dari dunia lain. Mungkinkah dia yang asli? Apa aku salah pilih gadis? Sialan, kamu mau mencuri identitas jimat keberuntungan? Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Skylar, kamu hanyalah orang kampung. Berani-beraninya kamu melawanku untuk gelar jimat keberuntungan? Semuanya, jangan dengarkan dia. Dia bukan jimat keberuntungan, hanya pembawa sial yang membunuh ibunya begitu dia menginjakan kaki di sini. Jadi dia putri asli dan pembawa sial? Jaga jarak kita darinya. Sial banget. Aku bodoh. Skylar membunuh ibunya. Mana mungkin dia jimat keberuntungan? Aku hampir terjebak tipuannya. Semuanya Elena satu-satunya jimat keberuntungan keluarga kita. Pengawal, keluarkan pembawa sial ini. Coba lihat bagaimana kau keluar dari kekacauan ini. Kau telah menghina para dewa, bertelut. Ada apa? Ayah, apa yang kau lakukan? Berdiri! Tidak bisa. Dia bisa menggunakan sihir, sama seperti wanita itu. Apa ada hubungannya? Dia bisa membuat ucapannya menjadi kenyataan. Mungkinkah dia benar-benar makhluk surgawi? Skylar, berani-beraninya kau melakukan ini pada ayah. Dewi keberuntungan akan menghukummu untuk ini. Konyol. Kau telah mengambil keberuntunganku selama 18 tahun, tapi kau benar-benar percaya kamu adalah jimat keberuntungan? Bertelut. Apa katamu? Elena mengambil keberuntunganmu? Elena mengambil hartamu? Ayah, jangan percaya omongannya. Dia cuma balas dendam, bikin cerita bohong buat nipu ayah. Jangan percaya. Kalau enggak, aku nggak bisa lindungin ayah. Aku paham dia benci aku karena perbuatanku. Sialan kamu, kapan sih kamu mau pergi dari keluarga kami? Skylar, aku tahu kamu iri sama posisiku sebagai anak keberuntungan, tapi ayah nggak bakal percaya sepatah katamu. Elena, jangan khawatir. Aku nggak akan percaya apapun katanya. Aku nggak sebodoh itu. Tunggu aja. Kamu bukan cuman bodoh, tapi juga buta yang nggak ketolong. Tuan muda. Di mana anak keberuntungan? Nona dan Tuan Muda menunggu di ruang jamuan. Ayah, Tom mungkin bully Skylar di depan umum. Ayo masuk. Skylar, kamu pikir mantra murahan bisa menghentikanku? Bantu aku pukul dia, kamu dapat 1 juta per tamparan. 1 juta? Jadi 10 tamparan sama dengan 10 juta. Siapa yang berani coba aja. Pak Griffin, kami cuma bercanda. Mau tampar aku? Kamu bisa tampar diri sendiri. Ayah, kenapa ayah tampar diri sendiri? Aku nggak bisa kontrol diri. Berhenti, mantra apa yang kamu pakai ke ayah, kampungan? Kamu terus panggil aku kampungan. Itu menjengkelkan. Makan ini. Itu lumpur, muntahkan. Skylar, keluarin lumpurnya. Oke, tampar dia 10 kali dan aku akan keluarin. Berani kamu. Ini pesta ulang tahun kakekmu. Begitu dia datang, akan kusuruh dia usir kamu dari keluarga. Terserah. Dia akan segera datang. Siapa yang berani bully Elena? Dewi keberuntungan? Kamu akan tahu sebentar lagi.
Welon Ward memberi hormat kepada Dewi Keberuntungan. Ayah, lagi ngapain? Dia pembawa sial. Diam, anak durhaka. Aku tahu persis apa yang kulihat. Bahkan Master Ward tunduk padanya. Tidak perlu berlutut karena usiamu. Kekuatannya luar biasa. Itu menghilangkan semua lelah perjalananku. Aku sendiri bukan Dewi Keberuntungan, hanya jimat keberuntungan yang diberkatinya. Pantas saja kau mirip banget dengan Dewi Keberuntungan. Kita telah membuat kesalahan besar. Kita salah menilai jimat keberuntungan selama bertahun-tahun. Ayah, Elena adalah jimat keberuntungan kita, tapi dia pembawa sial. Dia akan membuat kita mati. Kau buta? Kau bilang dia akan membuat kita mati, tapi aku di sini tak terluka. Apa kau tidak melihatku? Lily? Kau dibunuh olehnya. Bagaimana kau bisa hidup kembali? Skylar menyelamatkanku. Dialah jimat keberuntungan yang sesungguhnya. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia jadi jimat keberuntungan? Dia pembawa sial yang layak disingkirkan. Bangsat, kau hampir membunuh putrimu. Berani kau menyebutkannya di sini. Hari ini aku akan mengusirmu dari keluargaku sekarang. Apa? Ayah, tolong tenang. Aku anakmu satu-satunya. Jangan minta sama aku, tapi sama Skylar. Aku nggak bisa biarin ayah diusir. Aku akan kehilangan tempatku di keluarga ini selamanya. Gadis adopsi kesayanganmu, ada yang mau bilang, tampar dia 10 kali atau kau akan mempermalukan keluarga. Elena, maaf, aku harus lakukan ini. Kamu nunggu apa sih? Skylar suruh kamu tampar dia. Tampar dia keras. Atau lumpurnya akan menempel selamanya. Kau dengar itu? Tampar dia keras. Tiga bola bersinar bersamaan kali ini. Dia sama terkutuknya dengan wanita itu. Mungkin mereka terhubung entah bagaimana. Kakek, skandal keluarga seharusnya tidak diumbar di depan umum. Ayo batalkan pesta ulang tahunnya. Baiklah, suruh semua tamu pulang. Semuanya, silakan pulang ke rumah. Aiden, kenapa kau belum pamit? Tuan Ward, saya kesini untuk memutuskan pertunangan dengan Elena. Kamu bilang apa? Putus pertunangannya? Aiden, pertunangan kita sudah ditetapkan sejak lama. Bagaimana kamu bisa membatalkannya? Apa Skylar yang merayumu? Jaga mulutmu, bukan karena rayuan. Pertunangan ini memang untuk Skylar sejak awal. Ayah, tolong aku. Ayah berjanji, aku akan menikah dengan keluarga Griffin. Ayah, kumohon, aku sudah berjanji padanya. Aku belum mati, dan aku kepala keluarga. Aku tak berani. Aiden, pernikahan ini sudah diatur untukmu dan Skylar oleh aku dan kakekmu. Kamu boleh putus dengan Elena, tapi bukan Skylar. Hanya Skylar yang bisa memutuskannya. Skylar, kamu mau membatalkan pertunangan dengan Aiden? Dia adalah wadah yang murni. Aku perlu menyatu dengannya 49 kali untuk memperpanjang umurku. Pernikahan akan membuat ini jauh lebih mudah. Tidak. Miss Ward, ayo kita bicara berdua. Apa yang ingin kamu katakan padaku?
Apakah itu kamu yang menghabiskan malam denganku kemarin? Aku hanya butuh dia untuk memperpanjang umurku. Sebaiknya aku jangan terlalu terlibat dengan dia. Tidak. Nona Ward, Kau pikir aku bodoh? Mungkinkah ada wanita lain yang bisa sihir? 18.000 sesama murid di sekteku bisa merapal mantra itu. Yang mana yang kau cari? Sebanyak itu? Yang aku cari perlu memperpanjang umurnya. Ayo kita bikin kesepakatan. Nikahi aku selama 3 bulan. Dan aku akan bantu kamu melacaknya setelah kita berpisah. Kekuatan wanita itu tak tertandingi. Aku tak akan pernah menemukannya sendirian. Aku tak punya pilihan lain sekarang. Setuju? Ayo ke kantor catatan sipil untuk ambil surat nikah kita. Kau pikir kau tak bisa ditipu? Bodoh. Kakek, ibu, kami pergi keluar. Aiden, mau kemana? Kantor catatan sipil. Mau nikah. Apa? Aku tidak akan mengizinkan ini. kau hanya anak angkat. Apa hakmu dalam hal ini? Ayo Skylar, aku akan mendukung apapun pilihanmu. Aku juga. Oke. Keparat, aku akan merebut kembali Aiden dan hartaku darimu. Sebenarnya aku sudah menikah. Aku merasa aneh banget soal ini. Sudah larut malam, kita ke rumahmu malam ini. Kenapa? Ya buat tidur dong. Buat tidur? Bisa nggak kamu lebih sopan? Dan ini cuma pernikahan palsu. Aku cuma punya 3 bulan. Dia cerewet banget. Bisa kita selesaikan 49 kali? Hei kamu, itu tatapan apa? Kamu pikir aku impoten? Nanti malam kita lihat apakah berhasil. Nggak tahu, malu. Jangan banyak omong. Kok sudah pulang? Itu kamu tadi malam? Tadi malam siapa? Dia bahkan tidak bergeming. Apa dia pura-pura? Atau aku salah menilai semuanya? Apa kamu tidur dengan wanita lain tadi malam? Itu bukan urusanmu. Skylar, biarkan aku ulangi. Kita hanya terikat kontrak pernikahan. Aku tidak punya kewajiban suami istri padamu. Bagaimana kalau aku menolak menerima itu? Skylar, aku akan katakan sekali lagi. Aku sudah menolakmu dengan jelas. Kenapa kau terus mendekatiku? Aku benci wanita yang lengket. Sudahlah, aku pulang. Pergi saja, panas banget. Aiden, aku sudah kembali. Aku juara pertama di kompetisi lukis internasional itu. Bagus, ayo keluar minum denganku. Ayah, aku sudah mencintai Aiden bertahun-tahun. Aku bertekad menikah dengannya. Kau harus bantu aku merebutnya kembali. Elena,
Kenapa kakekmu percaya Skylar adalah jimat keberuntungan? Apa kau selama ini berbohong padaku? Tentu tidak. Ayah, pembawa sial itu kembali untuk menyihir dan menghancurkan keluarga kita. Kakek dan ibu tertipu oleh tipu dayanya. Hanya kau yang melihat kebenaran. Jika kau juga tertipu, keluarga kita hancur. Konyol, tampar mulut pembohongmu itu. Skylar, kenapa sih kamu mukul aku? Elena, Pantas kamu. Ayah, Skylar nyakitin aku pas dia baru pulang. Aku nggak betah lagi di sini. Mending aku pergi aja. kamu nggak boleh pergi. Kalau enggak, keluarga kita bubar. Dia yang harus pergi. Jalang. Selama ayah di pihakku, aku punya kesempatan buat balikin keadaan. Skylar, kamu bikin keluarga kacau begitu kamu pulang. Dan nipu ayah supaya dukung kamu. Gimana aku bisa tahan kutukan kayak kamu? Kakek besarin orang tolol kayak kamu. Kamu bikin malu nama keluarga kita. Skylar, kamu pikir ayah dukung kamu bikin aku nggak jadi mukul kamu? Hentikan. Bajingan. Ayah, aduh. Siapa yang ngasih kamu nyali untuk kurang ajar sama jimat keberuntungan? Ayah, dia pembawa sial. Jangan tertipu olehnya. Dasar bodoh, kamu terus-terusan bilang dia pembawa sial. Mau bikin aku marah ya? Ayah, kenapa tidak usir Elena saja? Keluarga kita tidak pernah tenang selama dia di sini. Mak tua, mau usir aku? Jangan mimpi. Bu, Skylar itu anak ibu, jadi ibu selalu memanjakannya sejak kecil, memanggilnya pembawa keberuntungan. Aku mengerti, tapi akulah yang membawa rezeki keluarga selama bertahun-tahun. Apa ibu tega mengusirku? Bukankah tadi kamu bilang mau pergi? Sekarang sok jadi korban untuk siapa? Aku? Kakek, apa kakek akan mengusirku juga? Dia salah karena mencuri identitas pembawa keberuntungan, tapi dia sudah tinggal bersama kita 20 tahun. Aku sudah tua dan lembek hati. Skylar, pilihan ini ada di tanganmu. Kakek kan kepala keluarga. Kok bisa kakek serahkan keputusan ini padanya? Skylar itu iri banget sama aku. Dia pasti akan menyuruhku pergi. Aku belum sepenuhnya mengambil kembali rezekiku, dan kultivator gelap itu belum muncul. Aku belum bisa menyuruhnya pergi sekarang. Kamu boleh tinggal. Tapi kamu harus cari tempat tinggal lain. Di mana? Kandang anjing, cocok banget buat kamu. Kamu mau aku tinggal di kandang anjing? Tidak. Kamu tidak punya pilihan. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Ayah, tolong aku. Aku tidak mau tinggal di kandang anjing. Kotor banget. Kenapa aku nggak bisa gerak? Ayah, tolong aku. Aku nggak mau tinggal di kandang anjing. Skylar, Elena itu adikmu. Kok tega mempermalukannya seperti itu? Kau pembawa sial yang kejam. Kalau aku pembawa sial, kenapa masih bicara sama aku? Berani sekali kau mau bunuh aku? Bajingan, satu kata lagi dari mulutmu, kau akan tinggal di kandang anjing juga. Oh ayah, kenapa kau selalu membelanya? Kau buta seperti orang bodoh. Kau percaya pada Elena selama 20 tahun dan biarkan orang asing menindas anakmu sendiri. Kaulah yang bodoh. Diam, laki-laki sedang bicara, perempuan tidak boleh menyela. Kakek, ini abad ke-21. Apa keluarga kita masih menganut aturan hanya untuk laki-laki? Omong kosong. Keluarga Ward kita selalu dipimpin oleh perempuan. Mulai hari ini Lily yang mengurus semua urusan keluarga. Aku tidak izinkan. Masa kau berikan kekuasaan kepada perempuan bodoh? Kaulah yang bodoh. Apa yang kulakukan hingga punya anak bodoh sepertimu? Aku tak ingin melihatmu lagi. Keluar. Baik, pembawa sial itu akan membunuh seluruh keluarga kita. Ayah, jangan pergi. Tolong aku, ayah. Ayah, jangan pergi. Tolong aku, ayah. Setengah harta saya kembali. Aku harus pergi memperpanjang umurku.
Kakek, ibu, aku mau naik ke atas istirahat. Baik, silakan. Penyihir itu baru 2 hari di rumah dan sudah mencuri setengah hartaku. Aku nggak bisa cuma menunggu dan berpangku tangan. Kami sudah menikah, tapi aku masih harus menyembunyikan identitasku. Repot sekali. Aiden, maksudmu kamu menikahi Skylar Ward untuk mencari peri misterius itu yang tidur denganmu 2 kali? Kamu simpulkan dengan sempurna. Aiden, kamu bilang wanita itu meyakinkanmu, istrimu di rumah. Kenapa kau ajak aku minum? Aku di sini bukan untuknya. Baiklah, bukan tentang dia. Kamu sudah kebanyakan minum. Biar aku antar kamu pulang istirahat. Aku benar-benar sadar. Skylar, kau wanita pertama yang berani membelakangiku. Aku di sini bukan untuknya, keras kepala. Aku tidak di sini untuknya, keras kepala. Ayo. Aiden, aku ada acara lain, harus pergi. Dia cantik banget. Mungkin ada kecantikan surgawi seperti itu. Di mana dia? Apa aku tadi berhalusinasi? Aku harus cepat buat sketsanya. Dia mabuk. Kena kamu. Kena kamu. Aku nggak bisa lihat kamu jelas. Kamu nggak perlu. Sial, setiap kali kamu datang, kamu naik ke ranjangku. Kamu anggap aku apa? Sudah kubilang, kamu adalah wadah yang murni. Penuh energi kehidupan? Ya, tapi jangan khawatir. Ini tidak akan membahayakan nyawamu. Kamu dalam kondisi baik. Dipenuhi energi kehidupan tak terbatas. Tetap tidak. Kenapa? Aku udah nikah. Ini hanya pernikahan kontrak. Itu tidak bisa. Aku pria tradisional. Aku tidak akan selingkuh selama pernikahan ini. Menjunjung kebajikan pria itu baik, tapi bagaimana aku bisa memperpanjang hidupku? Kalau aku tahu, aku tidak akan menikah. Itu tidak benar. Bagaimana kamu tahu itu pernikahan kontrak? Kamu Skylar? Bukan, aku kakak seniornya di perguruan silat. Bagaimana kau tahu soal perjanjian pernikahan palsu kami?
Dengan kemampuan sihirku, informasi ini mainan anak-anak. Skylar istriku. Bagaimana kau bisa lakukan ini padanya? Pokoknya, aku bakal ambil apa yang aku mau malam ini. Sialan, dia kabur lagi. Apa yang akan Skylar pikirkan tentangku jika dia tahu? Aiden, aku lihat bidadari tadi malam. Masa sih? Dia tidak muncul begitu saja untuk sembarang orang. Aku bahkan menggambarnya. Lihat. Itu Skylar. Skylar? Dia istrimu, Skylar Ward. Kamu lihat dia di mana? Di lorong di luar kamarmu. Apa aku jatuh cinta pada kakak iparku begitu saja? Ayo kita pergi ke kediaman Ward. Oke. Akhirnya aku bisa bergerak. Kakiku mati rasa. Skylar, berani-beraninya kamu mempermalukanku seperti ini. Aku akan minta kakekku membunuhmu. Kakek, berhenti mengurung diri untuk berkultivasi. Temui aku. Aku diperlakukan tidak adil oleh keluarga Ward. Kamu adalah jimat keberuntungan kesayangan keluarga Ward. Siapa yang berani menyakitimu? Itu Skylar. Wanita sialan itu selamat dan kembali untuk merebut gelar jimat keberuntunganku. Elena, jangan panik. Aku akan segera menemuimu. Kekuatan kakekku tak tertandingi. Kamu celaka. Apa kau menikmati malam tadi di rumah anjing? Apa kau menikmati malammu di kandang anjing? Aku harus tahan dulu. Begitu kakek datang, akan kubuat perempuan jalang ini membayar. Skylar, aku baru lihat kau masuk dari luar. Apa kau semalaman di luar? Maksudmu apa? Skylar, kau baru menikah dengan Aiden kemarin, tapi kau jalan-jalan semalaman. Apa yang akan dia pikirkan jika tahu? Pendapatnya tidak berarti bagiku. Jadi kau mengaku kau pergi main-main? Terus kenapa kalau aku memang begitu? Skylar, aku merekam seluruh percakapan kita. Aiden tidak akan pernah mentolerir istri yang berselingkuh di hari pernikahan. Aku kirim video itu padanya sekarang. Bersiaplah untuk cerai. Mana videonya? Hilang. Tipuan murahan kekanak-kanakan, memalukan sekali. Kau hapus dengan ilmu hitam, kau bersalah. Skylar. Aiden, dia wanita yang kutemui di hotel. Aiden, jadi kau sudah tahu. Skylar tidak pulang tadi malam. Dia berselingkuh darimu.
Skyler. Sekarang tidak ada tempat untukmu lari. Dia sudah memburu identitas asliku. Jika kita bercerai, dia akan mengganggu kultivasiku. Aku tidak bisa biarkan dia tahu kebenaran. Aku memang keluar tadi malam. Aku merasakan aura kakak seniorku dan melacaknya sampai ke sebuah hotel. Cerita kecil yang bagus buatanmu. Lihat saja berapa lama kamu bisa terus berbohong. Jadi, apakah kamu menemukannya? Tidak, auranya menghilang begitu aku sampai di hotel. Tuan Griffin, apakah Anda menghabiskan malam dengan kakak seniorku? Dengan kekuatanmu, kamu pasti sudah bisa dengan mudah mengetahui semua ini. Apa yang mereka bicarakan? Kenapa Aiden tidak marah sama sekali? Dia benar-benar iparku. Oh, sial. Aku tidak tertarik dengan privasi Anda. Jika itu saja, Anda boleh pergi. Skyler, aku akan segera membongkar jati dirimu yang asli. Ben, pulanglah dulu. Aiden, apa kamu tidak pulang bersamaku? Aku sudah punya istri sekarang. Aku tinggal dimanapun dia tinggal. Baiklah, aku pergi. Enggak apa-apa, itu kan pernikahan kontrak. Aku masih punya kesempatan. Aiden, ada apa sih denganmu? Apa kau juga kena sihirnya? Jangan ngomong sembarangan. Aku kan iparmu sekarang. Benar kan? Sayang. Skyler, jangan terlalu sombong. Aku akan merebut Aiden darimu untuk selamanya. Benar. Skyler. Nih kamu, aku mencarimu. Oh, Aiden juga ada di sini. Bu, ada apa? Kakekmu dan aku sudah bicara. Kami akan mengadakan jamuan penyambutan untukmu besok. Kami akan resmi mengumumkanmu sebagai jimat keberuntungan keluarga kami. Oke, dengan begitu kultivator gelap di balik Elena pasti akan datang padaku. Nyonya, Skyler sekarang istriku. Tolong biarkan aku yang mengurusnya. Oh, kami tidak ingin merepotkanmu. Bu, nggak ada apa-apa. Tunggu apa lagi? Urus sekarang. Mau mengusirku? Tidak mungkin. Jamuannya akan diadakan di kediaman Griffin. Sayang, pulang ke rumah bersamaku. Kau akan bertemu kakekku. Kau? Skyler, sebaiknya kau temui Tuan Tua Griffin. Pergi dengan Aiden. Oke, Bu. Lily, kami berangkat sekarang. Oke. Dia mau apa? Aku akan membongkar wujud aslimu begitu kita sampai. Kukira kita akan bertemu kakekmu. Kenapa sih kamu membawaku ke tempatmu? Kenapa sih kamu buka baju? Bukankah kamu ingin tidur denganku tadi malam? Aku akan menebusnya malam ini. Dia sedang mengujiku. Nggak usah. Aku wadah yang murni penuh energi kehidupan. Kamu yakin gak mau coba? Tawaran yang menggiurkan. Aku lupa bilang. Aku benci pria yang terburu-buru. Aku akan tidur di kamar tamu. Wanita itu benar-benar terobsesi padaku. Dia tidak punya alasan untuk menolakku. Mungkin aku salah paham. Aku hampir tertipu tipuannya. Kakek akhirnya pulang. Elena, apa kamu terus memberikan Tom Ward eliksir kehidupan? Ya, sesuai perintahmu, 1 pil setiap tahun selama 9 tahun berturut-turut. Baik. Ini dosis tahun ini. Berikan padanya. Ingat, jangan kamu minum sendiri. Mengerti. Satu lagi. Ini adalah eliksir pemutus jiwa. Cari cara untuk membuat Skyler meminumnya. Setelah dia tiada, keluarga Ward akan menjadi milikmu. Skyler, ketika benda tua itu mati, kamu akan diusir dari keluarga.
sahabat lama. Kedua keluarga kita semakin dekat dari sebelumnya. Iya, aku juga sudah menyiapkan mas kawin 10 miliar yuan untuk Skylar. Dan hari ini adalah perjamuan kepulangannya. Kebahagiaan ganda datang sekaligus. Ya, Ayo kakek menunggu kita. Tunggu sebentar, Kenapa? agar mangsa memakan umpannya. Sekarang setelah pembawa sial ini menempel pada Griffin, dia akan membawa bahaya bagi keluarga kita. Ayah, kita tidak bisa mundur. Guru Yimei sudah kembali. Dia akan membantu kita membongkar sifat asli Skylar. Elena, kamu yakin? Guru Yimei sudah kembali. Ya. Ini pil umur panjang yang dia kirim untukmu. Tolong sampaikan rasa terima kasihku padanya. Pil ini tak ternilai harganya dan tidak mungkin dibeli dimanapun. Hei ayah, tuangkan teh untuk kakek agar hubungan kalian berdua membaik. Silakan minum teh. Elena, kamu manis banget. Dasar orang bodoh tak berguna. Terima kasih. Gak apa-apa ayah. Aku jimat keberuntunganmu. Cepat ke sini. Oke. Ayah, biar aku tuang teh. aku nggak mau kebaikan palsumu kok. Itu rasa hormat yang pantas dari anak. Minumlah seteguk. Ya, maafkan aku. Ayah, minumlah teh. Orang tua, kalau kamu begitu memihak Skylar, mending kamu mati aja. Kakek, jangan minum teh itu. Sialan itu menghancurkan rencanaku lagi. Skylar, ada apa dengan teh ini? Teh ini dicampur ramuan pemutus jiwa, setetes saja bisa mematikan. Konyol. Aku yang menuangkan teh ini. Apa kau menuduhku meracuni ayahku sendiri? Tom, keluarga kita menjunjung tinggi bakti. Bagaimana kau bisa meracuni ayahmu? Aku tidak meracuni apapun. Si pembawa sial ini mengarang cerita. Jika kau bilang itu tidak berbahaya, beranikah kau meminumnya? Tidak ada racun, jadi kenapa tidak? Jika ayah mati, semua rencana terbongkar dan aku tak punya dukungan di klan. Ayah, jangan diminum. Bagaimana kalau benar-benar beracun? Elena, apa kau yang meracuninya? Aku tidak. Mana mungkin? Lalu kenapa kau panik sekali? Aku tidak panik. Jangan fitnah aku. Kalau begitu, minumlah. Aku nggak mau minum. Kakek, tolong. Dasar penyihir jahat, hentikan. Kamu penyihir jahat, hentikan. Itu guru dari kuil putih, Guru Yimei. Apa dia guru abadi yang menjual pil umur panjang seharga 50 juta per biji? Kukira Guru Yimei sedang bertapa untuk naik tingkat. Ngapain dia di sini? Kau benar-benar masuk perangkapku. Kakek. Benar-benar beracun. Kakek, kamu datang pas banget. Skylar hampir membunuhku. Elena, kamu menaruh racun di teh. Tapi kamu memfitnah istriku. Aiden, aku tidak melakukan itu. Dasar pengkhianat tak tahu terima kasih. Semua orang melihatmu menyerahkan teko pada Tom. Kamu jelas bersalah, akui saja. Elena, apakah kamu melakukan itu? Tentu tidak, ayah. Bahkan jika aku memberikan teko itu padamu, itu tidak membuktikan aku menaruh racun di dalamnya. Guru Yimei, Anda punya kekuatan mistis yang hebat. Bisa Anda cari tahu siapa yang melakukan ini? Baik. Ya, aku temukan dia. Orang sial ini yang melakukannya. Hari ini aku akan membuka kedok kultivator gelap ini untuk dilihat semua orang. Itu ulah si pembawa sial.
Ayah, Guru Yimei bilang dia yang mencoba membunuh ayah. Ayah, percayalah pada kami sekarang. Tidak, putriku bukan pembawa sial. Bapak pasti ada kesalahpahaman. Ibu, Guru Yimei bilang begitu. Mana mungkin ada kesalahpahaman. Ibu masih membelanya di depan semua orang. Guru Yimei kultivator terhormat, kenapa dia bilang Skylar pembawa sial? Kakek, apakah kakek percaya padanya atau percaya padaku? Skylar pasti bukan pembawa sial, dia jimat keberuntungan kita. Bapak bijaksana. Orang tua itu susah dibodohi. Kenapa dia nggak mati aja? Ayah, Guru Yimei kultivator terhormat dan ayah bahkan tidak mendengarkannya. Skylar, kamu penjahat yang sesungguhnya, mengalihkan kesalahan. Kamu selalu bilang aku pembunuh. Tunggu aja sampai kamu terbukti salah. Putar video yang kamu rekam. Lihat sendiri. Katakan siapa pembunuh sebenarnya. Kau, Elena, keluarga Ward membesarkanmu selama 20 tahun dan kau balas kami dengan pengkhianatan dan percobaan pembunuhan? Kakek, aku tidak melakukan itu. Video ini palsu. Skylar menggunakan ilmu hitam untuk memalsukannya. Kau masih berani menyangkalnya? Dasar tidak tahu terima kasih. Bagaimana ini bisa terjadi? Benar-benar Elena, mungkin Guru Yimei berbohong pada kita. Aku juga bingung. Skylar, kau jelas-jelas pembawa keberuntungan. Kenapa dia memfitnahmu sebagai pembawa sial? Karena dia seorang praktisi ilmu hitam yang korup. Meskipun dia adalah reinkarnasi dari jimat keberuntungan, keberuntungannya dicuri, membuatnya tidak berdaya sebagai manusia biasa. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dasar penyihir jahat, berhenti menyebarkan kebohongan. Aku telah bertahun-tahun berkultivasi dan pil umur panjangku membantu banyak orang. Beraninya kau mencemarkan nama baikku. Skylar, Guru Yimei adalah seorang ahli abadi yang dihormati. Berani-beraninya kau memanggilnya pengamal ilmu hitam. Kau pikir kami akan percaya itu? Jangan percaya padanya. Pil-pil itu menyelamatkan hidupku. Guru Yimei bukan pengamal ilmu hitam. Ya, aku tidak percaya padanya. Aku juga sudah minum pil itu, hasilnya luar biasa. Aku percaya pada Guru Yimei. Dia bukan pengamal ilmu hitam. Bodoh. Pil-pil itu bukan obat penyembuh, itu adalah racun lambat. 1 dosis lagi dan kau akan langsung mati seketika. Apa? Guru Yimei, apa benar ada yang salah dengan pil ini? Pil ini benar-benar aman. Kamu sudah meminumnya 9 tahun dan vitalitasmu jauh melampaui orang seusiamu. Itu bukti obat mujarab. Skylar, hentikan omong kosongmu. Pil Guru Yimei menyembuhkan semua penyakit dan memperpanjang umur. Pil ini benar-benar aman. Saya bisa bersaksi, saya minum salah satu pilnya dan semua penyakit saya hilang. Masa sih itu racun? 9 pil pertama memberi efek ajaib, tapi perlahan menguras umurmu. Dosis ke-10 akan langsung membunuhmu. Jangan coba-coba menakutiku. Aku percaya pada Guru Yimei. Pak Ward, jika Anda begitu percaya pada obatnya, berani nggak Anda minum pil ke-10 sekarang? Tentu aku berani. Skylar udah bilang jangan diminum. Apa kamu mau bunuh diri? Ayah, minum saja tanpa takut untuk membuktikan dia salah. Biar kakek lihat kalau Skylar cuma pembohong pembawa sial. Elena benar. Kamu pikir pil ini akan membunuhku? Aku minum sekarang. Orang bodoh keras kepala, nggak bisa diajak nalar. Ayah, aku sudah minum pilnya dan aku merasa benar-benar baik-baik saja. Ini benar-benar racun. Kok bisa pil itu jadi racun mematikan? Apa yang kulakukan hingga punya anak sebodoh ini? Kau membuatku mengubur anakku sendiri. Ayah, jangan bersedih untuknya. Pengawal, bawa dia ke kamar tamu. Pantas saja kakek bilang jangan pernah minum 1. Dasar kultivator gelap. Kebohongan apa lagi yang mau kau katakan? Kematian Tom bukan karena pilku. Orang sial ini mengutuknya mati. Berani kau memutarbalikkan fakta. Semua orang menyaksikannya.
Kaulah kultivator gelap yang memfitnah menantu cucuku. Kau lebih tidak tahu malu dari yang kukira. Aku tak mau buang waktu denganmu, penyihir. Berani kau keluar, panggil petir surgawi untuk membuktikan siapa yang berkata benar. Aku baru saja mau mengusulkannya. Semua keluar. Bodoh sekali, dia sendiri yang mencari masalah. Aku akan melewatkan duel antara Skyler dan kultivator gelap itu. Ayah, apa kau tidak kasihan pada Tom? Dia tidak pantas. Seluruh pertunjukan ini sudah diatur. Skyler memasang mantra perlindungan. Dia akan menyelamatkannya nanti. Aku melakukan akting ini untuk memperingatkan semua orang. Begitu. Penyihir, lihat mantraku. Aku akan mengeluarkan petir surgawi untuk menghancurkan aura gelapmu. Petir ini diciptakan untuk mengalahkan semua kekuatan gelap. Aku belajar banyak hari ini. Kakek, dia seorang kultivator gelap. Ini semua penipuan. Skylar berani jadi musuhku, disinilah kau mati. Diam. Kenapa aku nggak bisa bicara? Penyihir masuk neraka. Kau pikir kau bisa menyakitiku dengan sihir gelap sepele itu? Hancur. Bagaimana sihirnya bisa begitu kuat? Itu menghancurkan petir palsuku dalam sekejap. Skylar aman. Kau kultivator gelap. Ternyata dialah kultivator gelap itu. Dia membuat racun untuk membunuh demi uang. Jahat sekali. Aku bukan kultivator gelap. Petir tidak menghantamku. Baiklah, sesuai keinginanmu. Petir primordial surgawi, turunlah. Sayangnya, kamu luar biasa. Penyihir. Kakek, bangun. Kakek, bangun. Skylar, berani-beraninya kau menyihir untuk menyakiti orang lain. Kau akan menanggung akibatnya. Elena, kalau kau sudah gila, pergilah bergaul dengan anjing. Istriku sangat kuat. Bahkan Yimei pun tak bisa mengalahkannya. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau memfitnahnya? Aku... Keluarga Ward merawatmu puluhan tahun, tapi kau bersekongkol meracuni kakekmu. Kau lebih rendah dari debu. Berani-beraninya dia mengaku sebagai jimat keberuntungan keluarga Ward. Dia itu tidak lebih dari monster. Usir dia dari kota ini selamanya. Keluar, keluar. Tinggal 2 lagi. Aku akan menyelamatkan ayah dulu. Kakek Luke, ada urusan penting yang harus kuurus. Aku harus pergi sekarang. Baik, Skylar, pergilah. Sayang, tunggu aku. Skylar, aku akan membunuhmu apapun caranya. Skylar, kamu di sini. Tom sangat jahat padamu, tapi kamu masih mau menyelamatkannya? Aku selamatkan dia biar kakek tidak kehilangan putra satu-satunya. Aku jimat keberuntungan keluarga Ward. Melindungi keluarga ini tugasku. Anak baik, kamu sudah menderita banyak ketidakadilan. Kakek, tolong jaga pintu. Jangan biarkan siapapun mengganggu kita. Oke. Daya hidupnya cepat memudar, hanya satu cara untuk menyelamatkannya. Tuan Ward, apa Skilla di dalam? Aidan, tunggu. Skilla memerintahkan tidak ada yang boleh masuk. Ya, Aiden, lebih baik kamu pulang. Aku nggak pergi kok. Aku akan menunggunya di sini deh.
memperpanjang umur secara paksa melawan hukum alam. Aku cuma punya 1 hari lagi sih. Skila. Gimana? Dia tidak akan sadar selama 24 jam. Bapak bisa membawanya pulang ke rumah Ward sekarang. Baik. Kamu nggak apa-apa? Skila? Dia benar-benar kehabisan tenaga. Dia butuh umurnya dipulihkan. Wadah yang murni. Sudahlah, aku benar-benar butuh ini sekarang. Aku mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Mungkin karena dia yang mulai duluan. Sayang, mau kabur setelah tidur denganku lagi. Aku nggak tahu sih apa yang kamu bicarakan. Jangan pura-pura. Aku tahu setiap inci tubuhmu. Aku nggak akan pernah salah sangka kamu sama orang lain kok. Asumsi. Kali ini kamu nggak bisa kabur. Apa maksudmu? Kita udah resmi menikah. Ya, tapi lebih dari itu. Aku ingin kamu benar-benar mencintaiku. Nggak tahu malu. Jangan lupa ini cuma pernikahan kontrak. Trik ini nggak akan mempan padaku. Sayang, aku akan memberimu segalanya. Tubuhku, hartaku, sampai nyawaku. Cintai aku sedikit dong. Kita lihat bagaimana kelakuanmu. Tuan muda, Tuan Luke memanggilmu turun untuk sarapan. Dia tersipu. Jadi ini tipe dia. Kakek luka. Anak baik, duduk sini. Aku punya hadiah untukmu. Kartu ini berisi 10 miliar. Itu milik keluarga Griffin mas kawin untukmu. Kultivator seharusnya tidak melekat pada harta duniawi. Aku tidak bisa menerima ini. Hey Skylar. Aku nggak datang ke pestamu kemarin. Aku seharian bikin hadiah buat kamu. Lihat. Kamu gambar aku? Iya. Semua 9 lukisan itu karyaku. Kamu suka? Ben, Skylar itu kakak iparmu. Terus kenapa sih? Ini kan cuman pernikahan palsu. Apa? Pernikahan palsu? Kakek, abaikan omongannya. Aku dan istriku Skylar dan aku tidak akan pernah bercerai. Aiden, kok bisa kau lakukan ini? Kau bilang jelas setelah 3 bulan. Diam.
Sayang, ada yang mencoba merebutmu dariku. Kita tidak bisa tinggal di sini. Ayo pulang. Kakek, kau nggak apa-apa. Aku terluka parah. Aku bukan tandingan penyihir itu. Elena, kembalilah dan ambil alih keluarga Ward. Aku akan pergi ke Gunung KL untuk mengundang Master Zephyr membunuh Skylar. Setelah penyihir itu mati, harta keluarga Ward akan jadi milik kita. Kakek, kenapa kau begitu baik pada aku? Kakek, kenapa sih kamu baik banget sama aku? Karena kamu bukan anak yatim piatu. Kamu cucu kandungku sendiri. Jadi itu sebabnya kau biarkan aku panggil kakek. Tapi aku tak berdaya. Skylar hampir ambil semua hartaku. Gimana aku bisa memimpin keluarga? Ini jimat boneka. Ambil ini, cari darah Waylon Ward, lalu teteskan ke jimat ini. Maka dia akan patuh pada semua perkataanmu. Setelah dia jadi bonekaku, aku suruh dia bunuh Skylar. Pak, mau kemana? Villa pribadi saya. Kenapa? Untuk memulihkan umurmu. Setelah kita sampai di sana, kamu bisa ambil energi kehidupan sebanyak yang kamu butuh. Aku isi ulang sebagian besar umurku sekaligus tadi malam. Aku nggak buru-buru sekarang. Aku nggak butuh itu. Pergi ke kediaman Ward. Pak, apa saya harus nurut dia? Tentu enggak. Kamu adalah asisten istriku sekarang. Apa? Bos yang sombong dan dingin itu sekarang beneran tunduk sama dia. Kenapa barang tidak berguna ini belum bangun juga? Ayah jangan khawatir, belum genap 24 jam. Pasti aku salah sama kamu di kehidupan sebelumnya. Yang kamu lakukan cuma bikin masalah. Tuan, Nona Muda sudah pulang. Skylar, cepat turun. Kakek, ibu. Kok kamu di sini? Sampaikan perintahku. Mulai hari ini hanya ada satu nona muda dari keluarga Ward, Skylar, cucu kandungku. Sampaikan perintahku, mulai hari ini hanya satu putri muda dari keluarga Ward, Skylar, cucu kandungku. Baik, Pak. Ayah. Ayah jangan marah, jangan buang amarahmu pada si tak tahu terima kasih ini. Elena, kamu mencoba meracuni Waylon di jamuan. Beraninya kamu muncul? Apa kamu benar-benar pikir kami akan membiarkanmu tinggal? Kakek, ibu, maafkan aku. Aku dulu terpengaruh oleh kejahatan. Aku takut kehilangan cintamu begitu Skylar kembali, jadi aku ikuti tipu daya Tawis jahat itu dan berbuat kacau parah. Aku akan memulai lembaran baru. Tolong jangan usir aku, sungguh. Berhenti pura-pura, kamu busuk dari dalam. Itu tidak bisa diubah. Aku tidak percaya satupun kebohonganmu. Dasar setan tua, kamu juga pantas mati. Pergi, kamu tak punya ikatan lagi. Ini belas kasihan terakhir yang kuberikan. Kakek, aku tidak akan pergi. Aku besar di sini, ini rumahku. Aku rela mati menebus dosa. Daripada diusir dari keluarga ini. Kakek lembut hati, dia akan menghentikanku, dan aku akan mengambil darahnya. Berhenti. Kakek, biarkan saja dia mati. Berhenti. Kakek, biarkan saja dia mati. Skylar, kamu kembali. Hampir saja, sialan jalang. Kamu harus muncul sekarang juga. Skylar, kamu bawa suami pulang. Ayo duduk dan tonton sandiwara kecilnya. Sayang, apa kamu haus? Apa kamu lelah? Biarkan aku pijat bahumu atau pukul punggungmu.
jangan cari masalah. Kenapa Aiden sayang banget sama kamu? Semua ini seharusnya milikku. Apa yang kamu lihat? Bukankah kamu tadi mau bunuh diri? Lakukan saja. Apa yang harus aku lakukan? Kalau aku tidak melakukannya, aku akan diusir dan kehilangan kesempatan untuk mengendalikan kakek. Kakek, aku sungguh minta maaf. Aku akan bayar semua dosaku di kehidupan selanjutnya. Dua bola terakhir adalah yang paling sulit direbut. Aku hanya ikut-ikutan dengannya. Kakek ibu biarkan dia tinggal. Dia jelas punya maksud jahat. Menjaganya di sini akan menghancurkan kita. Ibumu benar, kita tidak bisa membiarkannya tinggal. Gak apa-apa. Selama aku di sini, keluarga akan aman. Oke, kami percaya kau. Singkirkan dia dari sini. Pak, bukankah Anda bilang akan jalan-jalan? Oh iya, ayo kita pergi. Kamu juga bisa pergi. Aku tinggal di rumah Ward untuk sementara. Aku nggak akan pergi, aku ikut kau kemanapun. Kamu sungguh merepotkan. Bagaimana aku bisa berkultivasi dengan kamu di sini? Tunggu Skylar. Tidak perlu meditasi sendirian, aku bisa ikut kamu. Aduh, sakit. Untung aku tinggal. Apakah Tuan Tom sudah bangun? Dia akan segera bangun. Hanya 5 menit lagi menuju waktu yang diramalkan Nona Muda. Ayah masih hidup? Sayang, kamu benar-benar bersikeras meditasi? Masa kamu nggak bisa buka mata dan lihat aku? Kalau kamu terus cerewet, aku tendang kamu keluar. Dulu kamu selalu menempel padaku begitu lihat aku. Kenapa susah banget dapetin hatimu sekarang? Mengambil darah itu terlalu berisiko, tapi dia bisa jadi pion sempurnaku. Ayah. Ayah, bangun. Bangun. Elena. Ada apa? Kukira aku udah mati. Aku gunakan kekayaanku untuk menyelamatkanmu. Kamu? Iya. Tapi pil umur panjang yang kamu berikan padaku hampir membunuhku. Itu nggak benar, Ayah. Elena yang membunuhmu. Pilkulah yang menjagamu tetap hidup. Oh begitu. Aku nggak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Ambil saja setetes darah kakek untukku. Jadi dia mengincar darah kakek. Sayang, kamu tinggalkan asistenmu. Sayang, bisakah kamu jalan kaki saja? Aku hampir tidak bisa mengikuti langkahmu. Ya udah, jangan ikut. Bukan, ini salahku, akan kuperbaiki. Bagaimana cara mengejar peri terbang? Tolong, segera! Bintang cinta merah bangun. Dia jelas tertarik padaku. Ayah, ambilkan. 1 tetes saja. Untuk apa kau butuh darahnya? Aku benar-benar belum bisa bilang, tapi jangan khawatir, aku tidak akan menyakitinya. Ini tentang ayahku. Jika kau tak mau jelasin, aku nggak bisa bantu. Bahkan orang bodoh aja susah ditipu. Sayang, kamu merencanakan apa?
Bagaimana cara mempermalukan Elena dan menjatuhkannya untuk selamanya? Orang selicik dia, cara biasa nggak mempan. Tapi aku punya rencana. Apa rencanamu? Cium aku. Dan akan ku beritahu. Sekarang bilang. Biarkan dia dapat semuanya dulu, lalu rebut semuanya darinya. Dasar licik. Aku anggap itu pujian. Nah, Ayah, Kamu beruntung masih hidup. Skylar menyelamatkanmu. Lakukan aksi nekat lagi dan aku akan mengusirmu. Ayah tidak akan meragukanku, kan? Ayah, kamu salah. Elena menyelamatkanku, bukan Skylar. Skylar seharusnya membiarkanmu mati. Bodoh sekali. Keluar dari sini. Keluarga Ward tidak butuh orang buta bodoh dan gagal sepertimu. Kakek. Biarkan dia tinggal dan bekerja sebagai pelayan di sini. Anak tak tahu terima kasih, aku ayahmu. Beraninya kau menyuruhku jadi pelayan? Bekerja sebagai pelayan atau pergi? Pilih satu. Jika ayah pergi, aku tak punya siapapun yang membantu. Kakek, jangan usir ayah. Jika dia menolak pekerjaan itu, aku akan menggantikannya. Skylar, kamu dan Lily urus semua urusan keluarga. Aku lelah, aku pergi ke kamar istirahat. Mama. Jangan panggil aku Mama. Kamu sukarela jadi pelayan? Mulai hari ini, kau mengepel semua lantai di rumah ini, masak semua makanan, dan cuci semua pakaian. Jika kau menolak, kau keluar dari keluarga ini. Baik, aku akan lakukan semuanya. Kalian berdua istirahat saja, biar dia kerjakan semua. Skylar, kau lapar? Ayo kita makan malam. Skylar, kejayaanmu tak akan bertahan lama, malapetakamu akan segera datang. Skylar, makan lebih banyak sayur untuk vitamin. Makasih, Tima. Sayang, makan lebih banyak daging untuk menambah proteinmu. Skylar, aku akan mengambil kembali semua barang milikku. Ayah, aku lapar banget. Pembantu juga manusia, boleh dia makan dulu sebelum kerja. Tom, aku hanya membiarkanmu duduk di sini demi kebaikan Aiden. Karena kamu tidak punya malu, jangan makan. Mulai sekarang, bekerja bersama Elena untuk mendapat makanan atau pergi selamanya. Kamu tidak lebih dari perempuan cerewet galak. Itu kamu, terus ngomong ngawur dan aku akan minta kakek mencoret namamu dari silsilah keluarga. Skylar Ward, aku ayahmu. Berani sekali kamu melawan aku. Ingat kata-kataku. Aku akan buat ayah lihat sifat aslimu. Ini kesempatannya. Skylar, ayo lanjut makan. Ayah, tunggu dong. Elena, aku sudah kehilangan semua statusku di keluarga. Aku nggak bisa bantu kamu lagi. Ayah, nggak apa-apa kok. Setelah kakek melihat sifat asli Skylar, dia akan menyerahkan kekuasaan kembali padamu. Tapi kakek percaya setiap kata Skylar. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Aku punya rencana. Sejujurnya, inilah kenapa aku perlu darah kakek. Aku punya jimat. Teteskan darahnya di jimat ini. Dan kakek akan percaya apapun yang kita bilang. Jadi begitu. Kenapa sih nggak bilang dari tadi? Belum terlambat kok untuk memberitahumu.
Curi darahnya saat dia tidur, aku akan jaga untukmu. Ayah, aku minta maaf. Aku lakukan ini demi kebaikanmu. Kita berhasil. Lumayan. Mari kita uji seberapa ampuh jimat ini. Waylon Ward, izinkan aku duduk dan makan bersama semua. Elena, silakan bergabung. Berhasil. Terima kasih, kakek. Aiden, boleh aku duduk di sebelahmu? Ada pekerjaan yang harus kuselesaikan, aku pergi ke kantor. Oke. Ada urusan. Selamat makan. Bagus. Setelah semua pergi, rencanaku bisa dimulai. Kakek, aku juga kenyang. Aku mau tidur siang. Kesempatan ini datang tepat waktu. Nasib berpihak padaku. Waylon Ward, ambil ini dan bunuh Skylar Ward. Ke neraka. Pergi ke neraka. Kakek, kenapa? Jalang itu mati. Keluarga Ward akan segera menjadi milikku. Dasar tua, serahkan semua aset Ward padaku sekarang. Ayah, ada apa? Serahkan semua aset kepada Elena. Serahkan semua aset kepada Elena. Elena, apa yang kau lakukan padanya? Kenapa dia hilang akal? Dia nggak bakal nurut aku kalau dia waras. Ini kan yang kau mau, ayahku tersayang. Tidak, aku hanya ingin dia lihat. Skylar pembawa sial. Dasar bodoh, tidak ada yang namanya sial. Aku yang karang itu. Kau bilang apa? Apa katamu? Katakan lagi. Kamu ketawain apa? Aku ketawain betapa bodohnya kamu. Untungnya kamu idiot. 15 tahun lalu Master Yimei dan aku memanfaatkanmu untuk mengusir Skylar dari keluarga Ward. Lalu aku mencuri identitas jimat keberuntungannya dan hidup sebagai gadis kaya raya. Maksudmu Skylar adalah jimat keberuntungan yang asli. Tapi aku mengirimnya membusuk di kuburan massal? Tepat sekali yang kau lakukan. Setiap aset keluarga Ward akan menjadi milikku. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Aku memilih jimat keberuntungan yang salah dan membuat putriku terbunuh. Skylar, aku sangat menyesal. Ini semua salahku. Aku pantas mati. Ini semua salahku. Kamu masih belum mengerti kesalahanmu. Menyedihkan. Kamu tidak mati. Skylar, kamu tidak mati. Maaf mengecewakanmu. Kok bisa? Anakku sayang, kamu masih hidup. Syukurlah. Jangan panggil aku anakmu. Ikatan kita putus 15 tahun lalu. Kita tak akan pernah jadi ayah dan anak lagi.
Skylar, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Jika kau sungguh menyesal, kau akan berduka karena menyakiti anakmu, bukan hanya memilih jimat yang salah. Pergi. Aku tidak mau maaf palsumu. Sekarang aku paham. Aku akan bersujud di kuil leluhur dan bertobat setiap hari. Kuhabiskan seumur hidupku untuk menebus dosaku. Cukup, sudah selesai. Skylar, aku melihatmu mati. Bagaimana kau masih hidup? Aku hanya pura-pura untuk menipumu. Apa maksudmu? Masuk. Kukira kalian semua sudah pergi. Kenapa kalian di sini? Tom itu memang bodoh, tapi kamu juga bukan jenius. Aku khawatir trik kita gagal. Dia nggak akan percaya kakek bisa bunuh aku. Aku nggak nyangka dia percaya banget sama kebohongan itu. Dia nggak cuman kejam, tapi juga tolol total. Aiden, apa yang dia punya yang aku nggak punya? Kenapa kamu pilih dia daripada aku? Sudah jelas, kamu nggak sebanding dengan sehelai rambut istriku. Kamu bodoh banget masih mikirin romansa yang nggak berarti sekarang. Jangan sombong, Skylar. Kakek ada di bawah kendali bonekaku. Dia akan segera menyerahkan semua aset Ward langsung padaku. Aku akan jadi pemimpin keluarga Ward. Serius? Kamu cuma berhalusinasi. Kamu nggak kena mantraku. Dengan Skylar di sini, trik murahanmu tidak bisa mengendalikan siapapun. Kamu konyol. Itu kamu menghancurkan semuanya. Benar. Biarkan dia dapatkan semuanya dulu, lalu ambil semuanya darinya. Dasar licik. Cuaca yang indah. Kakek ibu, Elena punya motif tersembunyi. Aku butuh kalian berdua membantuku pura-pura. Tentu. Itu dia. Aku tidak menyangka kamu semudah itu dibodohi. Jalang, kamu bersekongkol dengan seluruh keluarga untuk menjebakku. Aku akan bunuh kalian semua. Tinggal satu. Hati-hati. Hampir lupa, kamu jimat keberuntungan reinkarnasi, kamu nggak butuh perlindunganku. Kamu bisa bersembunyi di belakangku kalau ada masalah. Beneran? Kuharap kau nggak akan menjauhkanku. Bangsat, berani kamu sakiti aku. Kakekku nggak akan membiarkanmu. Kakek, Skylar mau membunuhku. Kamu di mana? Cepat. Elena, tunggu. Guru Zephyr dan aku tepat di luar gerbang. Penyihir itu menyakitimu. Aku akan bunuh dia untuk membalaskanmu. Skylar, kakekku bawa pendeta Tao yang kuat. Kamu celaka. Guru sudah datang. Baik, aku tunggu. Saat harapan Elena hancur, bola jimat terakhir akan bersinar. Bola keberuntungan terakhir akan bersinar. Kawan, kultivator gelap yang kau ceritakan adalah Skylar Ward. Itu dia telah melakukan banyak kejahatan. Dia bahkan melukaiku parah tadi. Hanya kau yang bisa melawannya. Aku buru-buru dan datang ke sini bersamanya. Ternyata dialah kultivator gelap yang sebenarnya. Master Zephyr, dia hampir membunuh cucuku. Cepat masuk. Ini kunjungan pertamaku. Aku harus bawa oleh-oleh. Silakan, aku menyusul. Master Zephyr, jangan lambat. Skylar? Siapa Master Zephyr? Apakah dia kuat? Dia satu-satunya kultivator yang lebih kuat dariku di dunia. Kedengarannya mengerikan. Skylar, kau harus pergi sekarang.
Dasar jalang, kau nggak boleh pergi. Kau akan mati hari ini. Diam. Elena. Pergi ke neraka, penyihir. Elena, kamu nenggak apa-apa. Kakek, bunuh dia untukku. Elena, tenang. Penyihir, beraninya kau menyakiti cucuku? Akan kubunuh kau sekarang juga. Kau melebih-lebihkan kekuatanmu. Yimei, kau diberkati dengan takdir abadi, namun kau melakukan kejahatan tak terhingga dan tersesat. Hari ini aku akan bertindak atas nama langit dan mencabut seluruh kultivasimu. Penyihir, Guru Zephyr menunggu di luar. Jika engkau lumpuhkan kekuatanku, dia akan membunuhmu. Cabut semua kultivasinya. Kunci energi abadinya. Selamanya. Kakek. Penyihir, kau benar-benar menghancurkan 70 tahun kultivasiku. Aku akan memberitahu Guru Zephyr untuk membunuhmu. Jadi kebodohan Elena diwarisi darimu. Apa kau tahu siapa Guru Zephyr bagiku? Kakek tahu nggak siapa Guru Zephyr bagiku? Skylar, guru datang menemuimu. Skylar, guru datang menemuimu. Guru, tidak perlu membawakan hadiah untukku. Ada apa? Kamu muridnya? Kakek, semuanya sudah berakhir. Kita kehilangan segalanya. Harta curianku akhirnya kembali sepenuhnya padaku. Kita harus kirim mereka ke kantor polisi. Aku sudah telepon polisi. Mereka sedang dalam perjalanan. Kamu didakwa dengan percobaan pembunuhan, kamu ditahan. Skylar, takdir cintamu telah bergejolak. Sepertinya perjalanan ini membawakanmu umur panjang dan pernikahan bahagia. Guru, jangan goda aku. Kakek ibu, aku dibuang di kuburan massal. Guru menyelamatkan nyawaku. Oh, jadi kamu penyelamat Skylar? Dan kamu penyelamat keluarga kami. Kami berutang budi padamu yang tak terhingga. Sayang, jadi kamu juga sudah sayang padaku. Sekarang saatnya memperpanjang umurku.